Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita rasakan nikmat dan kasih sayangnya, nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan dan kemudahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan majlis tahsilul Quran. Semoga ini menjadi bagian pemberat amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat wasallam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi yang mulia ini, yang di hari cerah ini, alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi bulan ini, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa hal orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah menginginkan kebaikan atau cinta kepada hambanya, Allah akan jadikan ia untuk bisa beramal. Nah, ketika para sahabat mendengar ucapan Rasulullah seperti ini, maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud dari hadis tersebut ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering terjadi yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada saudara, ketika ada teman, ketika ada tetangga yang meninggal dunia, kemudian sebelum detik-detik wafatnya beliau dikenal sebagai orang yang beramal soleh. Tadi barusan masjid dia berjamaah sholat subuh sama saya, di samping saya. Kemudian dia bertanya bagaimana Pak kabarnya. Kemudian beberapa saat kemudian mendapat info beliau telah Allah wafatkan. Ini yang Allah maksud, yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Ia diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh sebelum ajalnya menjemput. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini bagian dari ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan dosa, suatu amalan yang bersifat dosa yang mendatangkan dosa besar atau dosa kecil, maka akan diberikan hukuman secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Contoh umpamanya habis melakukan kemaksiatan, apapun itu maksiatnya, tiba-tiba kemudian diberikan sakit. Nah, ini bagian dari teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah tidak memberikan waktu yang begitu panjang untuk menghukum seorang hamba tersebut. Kalau bahasa kita langsung dibayar cash ya Pak ya. Bayar cash. Melakukan kemaksiatan langsung dibayar cash. COD. Sakit
apapun itu Allah berikan balasannya di dunia. Jangan menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang ketiga, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan memberikan ujian bagi hambanya. Yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah akan memberikan ujian. Sebagaimana anak-anak yang sekolah ketika ingin diangkat naik kelas gitu Pak ya, diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan jenjang berikutnya, maka akan diuji dulu. Begitu juga kita, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan ujian dan cobaan, yakinlah Allah itu sayang kepada kita. Allah ingin angkat derajat kita. Bukan berarti Allah benci kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang selanjutnya, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesabaran. Ketika seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu adalah batasnya, namun bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kesabaran yang tanpa batas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita mendengar ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Atau dalam ayat lainnya, innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari poin-poin berikut, dari poin-poin yang saya sampaikan, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Ketika kita sampai saat ini masih diberikan sehat, masih diberikan peluang untuk terus bisa beribadah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dirindukan surga, menjadi hamba yang Allah ingin kumpulkan dengan orang-orang soleh di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kekuatan dalam beramal soleh, dalam melakukan ibadah-ibadah baik yang terlihat di mata manusia ataupun yang tidak. Karena sesungguhnya sebaik-baik pengawasan